Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ya, mohon maaf ya Bapak mengganggu kalian semua dalam rangka tugas dan kewajiban Bapak selaku guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi Bapak sengaja mengumpulkan kalian dari beberapa kelas nih ya, Bapak supaya kalian nanti lebih spesifik ya, bukan berarti kalian bermasalah. Kalian adalah anak-anak yang baik, insya Allah kalian anak-anak yang sukses ke depannya. Tapi Bapak ingin mengetahui sampai di mana keluhan kalian yang selama ini juga Bapak dapat laporan dari beberapa guru berkenaan dengan kehadiran kalian baik di kelas maupun secara umumnya kalian masuk sekolah. Bapak sudah dapat informasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kalian yang sudah dilaporkan kepada wali kelas. Terus Bapak ingin memberikan sumbangsih memecahkan masalah yang berkenaan dengan ini menyangkut semangat kalian belajar. Sebenarnya ada apa? Nah ini yang harus kalian jawab ya. Bapak minta dijawab dari satu persatu sehingga nanti mudah-mudahan saja Bapak bisa memberikan solusi ya, dan memberikan rekomendasi kepada Bapak dan Ibu guru bimbingan konseling pada wali kelas agar kalian mendapatkan perhatian juga kalau memang ada problema. Ini dari sini dulu nih. Namanya nih Farhan ya. Apa sih permasalahan yang ada di ya, Farhan? Sampai kalau Bapak catat di sini ya, di absen di Bapak sendiri ya, dalam satu bulan ini hampir 5 kali apa belum di pelajaran-pelajaran yang lainnya. Problemanya apa? Izin menjawab, saya terkenal oleh jarak yang cukup jauh dari rumah ke sekolah, yaitu jarak rumah saya sekitar 5 km dan waktu yang bisa saya tempuh yaitu sekitar kurang lebih 1 jam. Lalu itu dari saya bangun pukul 5 pagi karena saya harus siap-siap dari pagi karena alasan rumah yang cukup jauh. Dan di rumah itu cukup ini juga karena ibu saya harus mengurus 2 orang anak, yaitu saya dan adik saya. Farhan tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Tungga ya. Dari tadi disebut 5 kilo. Iya Pak. Kalau posisi 5 kilo itu jauh, betul jauh ya. Tapi perjalanannya gimana, jalan yang ditempuh dari sini? Apakah sudah ada kendaraan masuk atau nggak ada ya? Dari rumah saya selalu jalan kaki karena di daerah sekitar kita itu belum ada kendaraan umum. Dan saya juga sendiri tidak mempunyai kendaraan motor. Jadi yang menyebabkan selalu kesiangan itu atau bisa jadi malas intinya gitu ya? Oh seperti itu. Ya paham Bapak. Jadi Farhan ini terkendala berkenaan dengan jarak. Jadi jam 5 ya berangkat bangun ya. Jam 6 baru berangkat sekolah. Sudah tahu Bapak jam berapa di sekolah masuk? Sudah tahu Pak. Jam berapa? 7 pagi. Iya. Jadi jam 7 nyampe kan ke sekolah itu? Atau kadang-kadang lebih? Kadang-kadang suka kesian. Apalagi dengan cuaca hari ini ya, hujan. Apalagi di musim hujan saya terkadang suka kesiangan karena di jalan saya suka lewat jalan lintas yang harus melewati persawahan dan hutan yang cukup rimbun. Karena jika ke jalan raya jaraknya lumayan cukup jauh, jadi saya mengambil jalan pintas untuk pergi ke sekolah. Ya terima kasih kalian sudah menyampaikan persoalannya. Nah ini nih satu lagi kelas berapa sekarang? Kelas 11 MIPA 2. MIPA 2 ya. Ya MIPA 2. Apa persoalannya?
Saya Pak ekonomi. Jadi kalau ke sekolah ekonomi saya sedikit, jadi lihat teman-teman pakai sepatu bagus, baju bagus, sayanya jadi minder gitu Pak. Ibu saya pengurus rumah tangga, ayah saya kerja bangunan, jadi punya uang pas-pasan. Jadi gak ada uang lebih. Tapi semangat masih ada ya. Ya masih Nah, Al-Quran kan semangat itu. Kalau masalah uang, pendidikan sekarang itu kan gratis ya. Kamu jangan sampai karena tidak punya uang lalu patah sekolah. Kalau tadi disebutkan oleh kamu, orang lain baju bagus atau sepatu bagus, sebenarnya sepanjang kamu masih bersepatu, ya masih layak dipakai, gunakanlah itu ya. Memang secara umum bahwa ekonomi itu bukan hanya menimpa kalian saja, semuanya mungkin di Rongga ini secara ekonomi ya di bawah lah ya. Tapi mudah-mudahan dengan informasi yang Bapak dapat dari kamu berkenaan dengan ekonomi, ini kami akan nanti berkoordinasi juga dengan pihak sekolah ya. Pakaian masih layak dipakai atau yang biasa dipakai itu satu-satu lagi? Alhamdulillah untuk pakaian Pak. Alhamdulillah masih. Jadi yang nggak punya untuk jajan gitu ya. Jadi ayah kamu kerja bangunan. Ya. Tapi insya Allah kamu pasti punya semangat ya. Cita-cita kamu apa? Cita-cita saya ingin menyukseskan keluarga dan ingin menjadi orang sukses. Ya, ini sukses ya. Memang sukses itu perlu ada proses ya. Ingin sukses tentunya harus didorong dengan semangat. Ya, Bapak mau nanya lagi ke siapa namanya nih? Lupa lagi Bapak. Rizky Pak. Rizky, apa masalahnya Rizky? Saya di rumah dengan kepala keluarga, saya kurang mendapat perhatian dari orang tua karena mungkin orang tua saya cerai, jadi kurang dapat perhatian Pak dari orang tua. Baik, baik. Jadi ada masalah berkenaan dengan keluarga ya. Tapi kamu masih punya semangat sekolah ya. Harapan kamu ke depan di keluarga ingin baik kan ya. Sekolah ingin lanjut. Tapi yang terpenting kamu jangan mengurangi intensitas bersekolah. Tetap saja kalau Bapak lihat ini hampir 7 alfa dalam 1 bulan ini gimana ini? Gitu ya. Ini perlu nanti Bapak konsultasi lagi dengan guru BP karena Bapak guru mata pelajaran ya, nanti kamu Bapak sampaikan kepada guru BP kalian perlu ada sedikit mungkin masukan dari guru BP seperti apa pemecahannya ya. Kesini nih namanya siapa? Ayo, apa problemnya yuk? Maksudnya gimana waktu itu gimana? Saya sedikit sulit untuk mengatur waktu antara waktu di sekolah sama di rumah seperti itu. Karena kan waktu di sekolah kadang pulang tuh waktu belajarnya aja jam 3 gitu. Terus belum ditambah lagi sama saya mengikuti beberapa ekskul yang kadang pulangnya itu jam 5 atau bahkan sampai juga itu sampai jam setengah 6 gitu. Terus juga kadang orang tua saya suka mengeluh apa ini jadwalnya sesibuk itu gitu. Sampai kayak lupa kerjaan rumah, gitu kewajiban saya sebagai seorang anak. Baik. Kamu eskul ikut berapa eskul? 1, 2, 3, 4. Oh, pantas. Banyak ya. Tapi kalau mengikuti pembelajaran mah selalu ya. Yang menjadi persoalan itu memanage waktunya agar supaya tidak bentrok atau gimana? Itu salah satunya. Padahal kan kegiatan ekskul itu kan di luar jam pelajaran. Mungkin problemanya kamu suka malaman ya pulangnya karena terlalu sore. Ya, jarak dari rumah berapa? Dari sekolah ke rumah berapa? 10 km. Oh, naik kendaraan tapi ya, naik kendaraan walaupun naik motor tapi kan jauh ya. Betul. Oh, ya.
Ya nanti Bapak sampaikan juga ke guru BP. Terima kasih informasinya, dan kepada pembina OSIS, kepada guru-guru yang lain. Apa masalahnya? Izin menjawab. Mungkin di sini permasalahan saya itu cukup berat bagi saya. Itu orang tua itu ingin menjodohkan saya di usia yang sekarang. Apalagi saya masih kelas 10, itu bisa dibilang sebagai masih dini untuk hal perjodohan, pernikahan. Saya juga sudah berbicara kepada orang tua, kenapa nggak saya aja yang nyari ketika saya udah bekerja atau kuliah. Tapi mereka bilang kalau sudah ada yang pas, ada yang mapan, kenapa tidak? Ya, baik, Bapak sudah paham. Mudah-mudahan kamu tidak mengurangi semangat ya. Tetap aja semangat belajar, walaupun keinginan orang tua seperti itu. Nanti Bapak juga akan Bapak sampaikan juga ke siapa wali kelasnya? Bapak General ini, agar nanti dan sampaikan juga ke Ibu pembina atau guru BK ya, untuk di home visit yang minimal sekolah tahu problem kamu dan seperti apa pendekatan sekolah terhadap orang tua kamu. Tunggu saja nanti ya, yang sabar aja, yang penting semangat ada juga belajar ya. Tapi kan yang jelas kali kamu belum dikawinkan ya, belum ya, baru wacana keinginan orang tua ya. Mudah-mudahan saja kamu bisa lepas dari ketakutan gitu ya, pasti takut kan. Ini kamu Perkenalkan, nama saya Tami. Menurut saya program saya cukup berbeda dengan yang lainnya karena keluarga saya tidak mendukung saya untuk bersekolah, melainkan keluarga saya mendorong saya untuk hanya ngaji ataupun pesantren. Makanya jika saya ingin ke sekolah, kadang keluarga suka menahan untuk tidak ke sekolah, kamu mengaji saja. jadi kan faktanya kamu sekolah kan ya, tapi ujung-ujungnya orang tua menginginkan kamu berhenti sekolah dan fokus mengaji ya. Mengaji juga sebenarnya belajar, bukan jelek ini orang tua, baik. Tapi ya nantilah akan Bapak visit ke rumah kalian ya persatu, agar ada korelasinya, ada hubungannya dengan pikiran-pikiran orang tua kalian semua. Itu ternyata mungkin kalian enggan menyampaikan ya ke orang tua, tapi nanti dibantu oleh pihak sekolah untuk keluhan-keluhan kalian di sekolah, oleh pihak sekolah disampaikan juga gitu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan kalian itu bisa selesai dan tidak mengurangi semangat kalian belajar di sini. Kamu siapa namanya kamu? Perkenalkan, nama saya Alfi Hamdi dari kelas 12 IPS 1. Mungkin permasalahan saya ini cukup berat dan sering dialami oleh para pelajar di Indonesia, yaitu pembulian, Pak. Jadi Pertanyaan Bapak, tragedi apa yang terjadi pada kamu? pada saat itu saya sedang di kelas, tidak tahu permasalahannya apa dan dendam apa yang dia simpan kepada saya. Tapi pada saat saya sedang belajar, tiba-tiba sekelompok orang, seperti seperti geng gitu, menghampiri saya dan bilang kepada saya, jangan sok-sokan, jangan terlalu karena kamu itu anak orang miskin gitu. Oh gitu, ya udah paham Bapak ya. Nanti Bapak akan coba menyusuri. Jadi mungkin di lingkungan ini juga di sekolah pasti ada anak-anak yang selalu berkumpul, bergerombol ya, hingga pada kamu seolah-olah diingatkan kan seperti itu. Ya nanti Bapak, kalau kamu masih punya semangat, kamu jangan patah semangat ya. Semangat terus belajar. Nanti dari semua yang Bapak catat ini, Bapak akan sampaikan kepada guru bimbingan konseling, kepada Bapak kepala sekolah, kepada wali kelas, kepada Bapak Ibu guru, agar semua persoalan yang menyangkut kalian belajar di sekolah ini tidak putus di tengah jalan ya.
doakan saja ya, Bapak mendoakan kalian supaya kalian sehat, tegar, dan berdoa lah ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kalian, cita-citanya pasti ada yang ingin jadi dokter. Siapa yang jadi dokter? Ada nggak? Ada yang jadi insinyur, jadi guru, jadi pasti ada. Kalian itu anak-anak hebat, walaupun terpak permasalahan. Insya Allah nanti saya, Bapak sebagai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ingin mengawal kalian sampai sukses, ya. Sehingga nanti apa yang didapat keluhan-keluhan kalian nanti Bapak akan sampaikan juga kepada orang tua kalian, sehingga semuanya pada mengerti betapa pentingnya kalian bersekolah. Itu saja mungkin yang Bapak sampaikan ya, berkenaan dengan Bapak siswa-siswa yang kalian itu bukan bermasalah, perlu ada pembinaan dan memberikan masukan supaya memperkuat kalian menjadi siswa yang baik nanti. Problemanya sehingga terkikis nih sedikit-sedikit. Semua orang yang coba-coba mengganggu kalian diingatkan nanti oleh pihak sekolah. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya mengganggu, dan sengaja Bapak kumpulkan di waktu-waktu yang bebas seperti ini supaya kalian terbuka. Bapak sudah catat ya, walaupun udah tahu lah, udah paham nih. Nanti ada tindak lanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat belajarnya ya, semangat. Ya.